Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video yang kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seri kuliah logika yang sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur berpikir. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur berpikir yang bagian 2. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang pencerapan, kali ini saya akan mengulas tentang unsur berpikir yang berikutnya, yaitu putusan. Apa itu putusan? Putusan ini merupakan tindak lanjut dari pencerapan ya, yang kemarin sudah saya bahas itu. Nah, di dalam putusan itu terjadi yang namanya perjumpaan atau sintesis antara data-data indrawi yang sudah dihasilkan dari proses pencerapan itu, yang melalui proses pengalaman itu, dengan unsur-unsur a priori. A priori itu pra-pengalaman. Unsur-unsur a priori yang ada di dalam akal budi manusia atau otak kita. Setelah perjumpaan antara pencerapan dan unsur-unsur a priori yang di dalam akal budi ini terjadi, maka disitulah kemudian muncul yang namanya putusan. Putusan itu kemudian dibuat. Apakah ini masuk kategori benar, kategori salah, kategori ini, itu, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan putusan. Putusan yaitu proses perjumpaan antara hasil pencerapan indrawi dengan unsur-unsur akal budi. Nah, bagaimana putusan ini kemudian dibuat? Apakah dia benar, salah, dan seterusnya itu dibuat? Bagaimana caranya? Mari kita lihat slide yang berikutnya. Unsur-unsur akal atau a priori ya. Unsur-unsur a priori di dalam akal budi yang dalam tradisi logika itu dikenal dengan sebutan kategori. Nah, di dalam akal budi kita itu sudah ada yang namanya kategori-kategori di situ yang berdasarkan pra-pengalaman yang itu sudah ada di dalam otak kita. Nah, kategori itu apa? Kategori itu adalah uraian yang rinci tentang sesuatu yang terdiri atas pengertian-pengertian yang sangat umum dan hakiki. Jadi, kategori itu uraian rinci tentang sesuatu yang pengertian-pengertiannya itu sudah umum, sangat umum, dan itu ada di dalam otak kita. Itu kategori. Menurut Aristoteles, kategori itu ada 10. Nanti ini masih ada slide yang berikutnya. Ada 10 kategori. Di sini saya memilih Aristoteles karena Aristoteles itu bapak logika ya. Sebenarnya ada juga kategori yang disampaikan oleh filsuf yang lain, yaitu Immanuel Kant, yang mengatakan ada 12 kategori yang mempengaruhi putusan. Nah, di sini kita akan pakai yang Aristoteles gitu. Ada 10 kategori menurut Aristoteles yang penting atau yang nanti akan mempengaruhi hasil-hasil indrawi yang telah kita cerap, nanti akan mempengaruhi putusan kita. Ada 10 kategori. Apa saja 10 kategori itu? Yang pertama adalah substansi. Pertanyaan yang muncul dalam substansi itu, apa itu substansinya? Substansi dari sesuatu itu apa? Sesuatu yang kita cerap itu substansinya apa? Nanti kita kategorikan berdasarkan substansinya. Yang berikutnya berdasarkan kualitasnya. Berapa? Berdasarkan kuantitasnya ya. Berapa? Berapa banyak apa yang kita cerap itu? Jumlahnya berapa? Dan seterusnya. Itu nanti kita kategorikan berdasarkan jumlah, berdasarkan kuantitas.
Yang berikutnya berdasarkan kualitas. Mutunya bagaimana? Mutunya bagaimana? Sesuatu yang kita cerap itu kita lihat bagaimana mutunya. Dan yang berikutnya relasinya, hubungannya. Bagaimana hubungannya dengan yang lain? Ini kategori, masuk kategori menurut Aristoteles seperti itu. Kategori yang berikutnya adalah tempatnya. Di mana? Di mana sesuatu yang kita cerap itu terjadi? Nanti kita pilih berdasarkan tempatnya. Kita pisah-pisahkan berdasarkan tempatnya. Kita kategorikan berdasarkan tempat. Kategori yang seterusnya, yang keenam, yaitu berdasarkan waktunya. Kapan? Kapan sesuatu yang kita cerap itu terjadi? Sore kah, siang kah, atau seterusnya? Yang berikutnya aksinya. Apa aksi atau tindakannya? Tindakan yang dilakukan itu seperti apa tindakannya? Kalau dia bergerak, bagaimana tindakannya? Seperti itu. Yang berikutnya pasivitasnya. Dia bersemangat atau pasif? Gitu. Bersemangat atau pasif? Dia cenderung aktif atau tidak? Gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kategori yang ke-8. Kategori yang ke-9 adalah posisinya. Bagaimana posisinya? Apakah miring, apakah tegak, apakah tengkurap, dan seterusnya. Pencerapan itu nanti dikategorikan di sini. Yang berikutnya adalah kondisinya. Bagaimana kondisinya? Apakah utuh, bulat, dan seterusnya. Apa? Terus setelah kita tahu kategori yang 10 tadi itu, 10 kategori yang kita sudah sampaikan tadi itu, lantas kita tanya, apa fungsi dari kategori itu? Apa fungsi 10 kategori yang sudah disebutkan oleh Aristoteles itu? Fungsi dari kategori itu tidak lain adalah untuk membantu kita membuat putusan. Membantu kita membuat putusan. Fungsinya itu seperti kacamata. Kalau dalam proses pencerapan, proses yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu, data-data indrawi kita tangkap sebagaimana adanya. Tidak ada modifikasi di situ. Tidak ada campur tangan akal budi di situ. Tapi tangkap sebagaimana adanya. Nah, sementara di dalam putusan, data-data indrawi itu sudah diproses oleh akal budi. Nah, oleh kategori ini, akal budi, a priori akal budi itu kan kategori. Gitu. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai kacamata. Fungsinya seperti kacamata. Kalau kita pakai kacamata kuning, maka semua yang akan kita lihat akan tampak berwarna kuning. Artinya, benda yang kita lihat tidak tampak sebagaimana adanya lagi karena ada peran kacamata. Jadi, yang mentransfer pengetahuan pada kita itu jelas ya. Ada proses kita mencerap sesuatu kemudian diproses oleh kategori-kategori yang fungsinya seperti kacamata, seperti itu. Jadi jelas di sini bahwa kategori-kategori itulah yang menuntun kita untuk menghasilkan putusan. Apakah dia masuk kategori ini, kategori itu, dan seterusnya. Begitu setelah proses pencerapan. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan tentang jenis-jenis putusan. Putusan itu ada banyak jenisnya. Apa saja itu? Kalau kita lihat, kalau kita pilah, berdasarkan beberapa uraian filsuf, salah satunya di sini Immanuel Kant, dia mengatakan bahwa putusan itu punya 3 jenis. Jenis yang pertama adalah putusan analitis. Putusan yang kedua adalah sintetis. Dan putusan yang terakhir adalah sintetis a priori. Apa maksud dari 3 jenis putusan ini? Mari kita lihat slide yang berikutnya. Pertama, apa itu putusan analitis? Putusan analitis itu adalah
putusan yang predikat ini tidak sama dengan bahasa Indonesia ya, tentang predikat, subjek, dan kopula ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi kalau Anda masih belum lihat, bisa lihat lagi ke situ. Predikat ya, jadi putusan analitis ini adalah putusan yang predikatnya adalah analisis atas subjek belaka. Jadi karena dia hanya analisis, maka sifat dari putusan ini adalah a priori atau lepas dari pengalaman. Kenapa? Karena predikat dari putusan ini sudah terkandung di dalam subjek. Contohnya, putusan analitis ini contohnya misalkan semua lingkaran itu bulat. Semua segitiga itu punya 3 sisi. Nah, kata bulat dan 3 sisi itu sudah terkandung di dalam lingkaran, 3 sisi itu juga sudah terkandung di dalam segitiga. Maka ini dikatakan sebagai putusan analisis karena dia hanya menganalisis atas subjeknya. Subjek dari itu adalah segitiga dan lingkaran. Predikatnya adalah bulat dan 3 sisi. Nah, predikatnya ini hanya menjadi analisis dari subjek itu. Makanya dia kemudian disebut sebagai putusan analitis. Dan ini sifatnya adalah a priori. Tanpa pengalaman. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah putusan sintetis. Putusan sintetis itu adalah putusan yang predikatnya itu informasi yang baru. Nah, karena dia baru, maka baru itu tidak termuat di dalam subjek ya. Dia tidak ada di subjeknya. Kalau tadi analisis itu ada, predikatnya itu sudah ada terkandung di dalam subjek. Kalau di sini predikatnya itu tidak terkandung di dalam subjek, sehingga dia menampilkan informasi baru. Maka karena dia menghasilkan sesuatu yang baru, dia kemudian disebut dengan a posteriori. Dia setelah pengalaman. Seperti itu. Beda dengan sebelumnya yang a priori, yang sebelum pengalaman. Contoh dari putusan sintetis ini adalah semua manusia itu bisa tertawa. Contohnya itu. Subjeknya manusia, bisa tertawa itu predikatnya. Itu adalah kopula. Kata itu kopula. Nah, kata bisa tertawa yang merupakan predikat dari subjek manusia tadi, itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam subjek. Tertawa itu tidak ada di dalam manusia, di dalam subjek manusia. Jadi, karena dia tidak ada, maka dia merupakan informasi baru yang basisnya tidak lain seperti yang saya katakan tadi adalah a posteriori. Setelah pengalaman, lawan dari a priori yang tadi. Jenis putusan yang berikutnya adalah putusan yang sintetis a priori. Ini khas Immanuel Kant ya. Putusannya itu sintetis tapi a priori. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, dalam putusan sintetis a priori itu, putusannya itu merupakan putusan yang sifatnya sintetis atau a posteriori, berdasarkan pengalaman, tapi sekaligus a priori tanpa pengalaman. Bagaimana putusan ini mungkin? Dalam putusan sintetis a priori itu, predikatnya itu bukan merupakan hasil analisis atas subjek. Jadi predikatnya itu bukan hasil analisis atas subjek. Jadi dia a posteriori. Tetapi sekaligus ia a priori atau tidak perlu penginderaan atau pengalaman lebih dulu untuk memutuskannya. Contohnya, 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, konsep 11
yang menjadi predikat dari 5 dan 6 itu tidak terkandung di dalam subjek 5 maupun subjek 6. Jadi dia bukan analisis atas subjek. Kita bisa sampai kepada tapi kita bisa sampai kepada konsep 11 itu tidak lewat pengalaman indrawi, tapi lewat intuisi. Ya memang lewat pengalaman indrawi, tapi tidak perlu gitu. Kita intuisi aja di situ bisa sampai ke 11. Nah, intuisi inilah dikenal dengan dimensi a priorinya. Sedangkan tadi tidak menjelaskan subjek 6 dan 5 itu tidak merupakan analisis subjek 6 dan 5, itu dimensi a posteriorinya, dimensi sintetisnya. Sehingga putusan ini 5 tambah 6 sama dengan 11 itu dikenal dengan putusan yang sifatnya sintetis sekaligus a priori atau putusan sintetis a priori. Begitu. Berikutnya, di dalam tradisi logika, ekspresi verbal dari sebuah putusan itu dikenal dengan sebutan proposisi. Kenapa? Karena proposisi itu mengandung sebuah pernyataan yang di situ sesuatu hal itu diakui atau diingkari. Diakui atau diingkari. Ini kata kuncinya. Sehingga dikenal dengan sebagai putusan. Diputuskan apakah diakui atau diingkari. Nah, seperti sudah saya singgung di video yang sebelumnya, proposisi itu punya 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Nah, inilah proposisi. Jadi, proposisi inilah yang ekspresi verbal dari putusan itu adalah proposisi. Seperti itu. Sepintas, proposisi ini seperti sama dengan kalimat. Tetapi, kalau kita telaah lebih jauh lagi, kita lihat lebih dalam lagi antara perbedaan dengan kalimat, antara proposisi dengan kalimat, itu punya perbedaan. Secara umum, semua kalimat itu termasuk, semua proposisi itu termasuk kalimat. Tapi tidak semua kalimat itu termasuk proposisi. Misalkan, kalimat yang menyatakan pengakuan, mengakui. Misalkan contohnya, saya itu tampan sekali. Nah, ini agak narsis sedikit ya. Ini kan pengakuan. Dia termasuk kalimat. Iya, dia termasuk kalimat. Dia termasuk proposisi. Iya, dia termasuk proposisi. Karena dia ada unsur pengakuan. Gitu. Yang berikutnya, kalimat yang menyatakan pengingkaran. Contohnya, buku ini tidak rusak. Ia mengingkari buku ini tidak rusak. Nah, ini termasuk kalimat. Dan juga sekaligus termasuk proposisi karena dia mengingkari. Ada proses pengingkaran di sini. Maka dia sebut sebagai proposisi. Kalau dia tidak menyatakan, kalimat itu tidak menyatakan pengingkaran atau pengakuan, maka dia hanya disebut sebagai kalimat. Misalkan, mau sampai kapan kamu mau menjomblo? Nah, ini kalimat ini tidak termasuk proposisi karena dia tidak melakukan pengakuan dan tidak melakukan pengingkaran. Dia bertanya, mau sampai kapan kamu menjomblo? Di sini tidak ada pengakuan dan tidak ada pengingkaran, maka dia tidak termasuk proposisi. Jadi beda antara kalimat dan proposisi seperti itu. Yang berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari proposisi. Proposisi itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu proposisi kategoris. Yang kedua yaitu proposisi hipotetis. Dan yang ketiga itu proposisi modalitas. Apa bedanya?
Proposisi kategoris itu pengertiannya itu adalah proposisi yang menyatakan secara langsung tentang cocok tidaknya hubungan yang ada di antara subjek dan predikat. Cocok enggak antara subjek dengan predikat? Nah, itu disebut dengan proposisi kategoris. Apa contohnya? Contohnya adalah beberapa mahasiswa adalah jomblo. Nah, ini kan ada kecocokan antara mahasiswa dengan jomblo. Berusaha mencocokkan, cocok atau tidaknya. Ini dikenal sebagai proposisi kategoris. Contoh yang berikutnya adalah semua mahasiswa adalah pembaca handal. Nah, ini contoh proposisi kategoris yang kedua. Di sini antara subjek mahasiswa dengan pembaca handal itu ada relasi cocok atau tidak cocoknya hubungan. Ini proposisi kategoris. Proposisi yang berikutnya yaitu proposisi hipotetis. Apa proposisi hipotetis? Proposisi hipotetis itu adalah proposisi yang menyatakan hubungan ketergantungan antara dua gagasan. Jadi ada dua gagasan, tapi antara dua gagasan itu saling tergantung. Apakah itu menegasikan atau bagaimana? Itu pokoknya antara dua proposisi itu punya ketergantungan. Contohnya adalah ini. Jadi ada dua proposisi. Contohnya adalah jika mahasiswa sering ngopi, ini kan proposisi yang pertama, maka ia tidak akan mengantuk. Proposisi yang kedua. Di sini ada hubungan, ada relasi antara proposisi antara proposisi mahasiswa sering ngopi, jika mahasiswa sering ngopi itu proposisinya tergantung dengan maka ia tidak akan mengantuk saat kuliah, gitu. Maka ia tidak akan mengantuk saat kuliah itu tergantung nanti putusannya tergantung dengan proposisi yang atasnya, seperti itu. Ada relasi seperti itu. Contoh lagi, kamu tidak dapat jadi jomblo sekaligus punya pacar. Ini ingat hukum logika yang kemarin saya sampaikan, tidak ada satu argumen itu yang sifatnya kontradiktif. Nah, antara jomblo dan punya pacar itu kontradiktif. Ini ada relasi. Jadi antara proposisi kamu tidak dapat jadi jomblo, ini proposisi satu, sekaligus punya pacar, ini proposisi kedua, dan itu punya keterkaitan. Jadi proposisi yang menyatakan hubungan ketergantungan. Jadi ada ketergantungan antara dengan yang lainnya. Itu dikenal dengan proposisi hipotetis. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu proposisi modalitas. Ini proposisi ini sebenarnya proposisi kategoris ya. Tapi perbedaannya, proposisi ini tidak sekedar menyatakan predikat itu bagian dari subjek seperti proposisi kategoris, tetapi juga menyatakan tingkat kepastian predikat itu menjadi bagian dari subjek. Ada kepastian di situ, ada unsur kepastiannya. Contohnya adalah status jomblo itu bisa berakhir sewaktu-waktu. Nah, ini antara status jomblo dan bisa berakhir sewaktu-waktu ini sifatnya kemungkinan. Mungkin relasinya gitu. Relasinya adalah mungkin. Yang berikutnya lagi, segitiga itu punya tiga sisi. Nah, kalau ini predikatnya itu sudah pasti. Sudah pasti. Tidak mungkin segitiga itu tidak punya tiga sisi. Seperti itu. Kalau punya empat sisi, maka dia sebut persegi. Begitu. Tidak lagi segitiga. Maka di sini karena sudah pasti, dia disebut sebagai contoh dari proposisi yang jenisnya adalah modalitas. Seperti itu. Baik, kira-kira demikian penjelasan saya tentang putusan ya. Putusan, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di channel saya ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.